Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lanjutkan ke materi tentang array dan ya, matrik dalam pemrograman MATLAB. Di sini kita akan belajar tentang pengertian array di MATLAB, cara membuatnya, kemudian cara membuat matrik menggunakan MATLAB, ya, addressing array untuk membuat dan mengubah matrik dalam MATLAB, string, variabel string pada MATLAB, operasi matrik, ya, sistem persamaan linear, multi variabel di MATLAB, operasi elemen berelemen, fungsi statistik, membangkit bilangan acak pada MATLAB. Sekarang kita lihat pengertian dari array. Array di MATLAB adalah sekumpulan angka atau dapat juga berupa karakter diurutkan dalam bentuk, ya, atau dalam baris dan kolom yang menyimpan data dan informasi dalam bentuk tabel. Secara umum, secara fundamental, MATLAB menggunakan array untuk menyimpan data serta memanipulasi data sehingga dapat dilakukan eksekusi untuk melakukan suatu pekerjaan. Misalnya kita punya cara mendefinisikan ini, nama variabelnya apa? Misalnya A, ini karakternya atau nilai numeriknya. Ya, cukup mendefinisikan array dengan tanda siku, ya, square bracket. Ya, ini kita bisa menulis array dengan menggunakan MATLAB. Array satu dimensi. Ya, array satu dimensi ini disebut juga dengan vektor. Ya. Array berdimensi satu adalah array yang terdiri dari satu kolom dengan beberapa baris atau terdiri dari beberapa baris, ya, atau terdiri dari satu baris dengan beberapa kolom. Ya, misalnya kita punya vektor RA 3I 7J 2K, ya, kita bisa nulis seperti ini, ya, vektor, ya, atau array satu dimensi. A sama dengan, ya, ini tanda arraynya 3, 7, 2, kita enter, dia akan menghasilkan hasil 3, 7, 2. Kalau dalam bentuk kolom, kita bisa menambah titik koma kolom, ya. A sama dengan 3, titik koma, 7, titik koma, 2, titik koma, enter. Ya, ini enggak ada. Enter, dia akan menghasilkan 3, 7, 2. Array dengan interval tertentu. Misalkan untuk membuat bilangan ganjil, ya, X kecil sama dengan 10, di mana X adalah himpunan bilangan positif, genap positif, ya. Ya, dari soal dapat dilihat beda bilangan genap ada dua, ya, sehingga kode yang kita butuhkan adalah seperti berikut. Misalnya kita punya X, ya. Kalau kita definisi seperti ini, jadi kita punya bilangan dari 2 sampai 10, naiknya 22. Ya, jadi kalau ini kita enter berarti jadi 2, 4, ya, dia naik 22, 6, 2, 4, 6, 8, dan terakhir adalah 10. Ya, dengan interval tertentu. Kemudian dapat juga membuat himpunan bilangan dengan interval diskrit, nah, menggunakan MATLAB. Misalnya kita punya parameter Y besar sama dengan minus 3 atau kecil sama dengan 3. Berarti kita bisa menulis dalam bentuk vektor atau array satu dimensi, Y sama dengan minus 3 sampai 3. Ya, kalau kita enter, minus 3 sampai 3. Juga dapat membuat array urut dari besar ke kecil atau kecil ke besar, ya. Misalnya Z merupakan bilangan bulat 1 sampai 10. Nah, bisa jadi kalau kita punya vektor atau array satu dimensi, Z sama dengan dari 10 sampai 1, dan minus 1, berarti naiknya minus 1, berarti dikurang, ya, kurang 1, kurang 1, kurang 1. Ya, kalau kita enter hasilnya 10, 9, dan seterusnya. Kemudian kita juga bisa menggunakan fungsi linspace, ya, untuk membuat array, yaitu himpunan bulat, ya, dengan interval yang dapat membagi secara rata banyaknya bilangan dari nilai minimum ke nilai maksimum. Misalnya kita bisa membuat sintas seperti ini. Kita sebuah vektor
A sama dengan len space A1, A2, A3. A1 ini menandakan nilai awal ya. Dan di sini nilai akhir yang ketiga atau A3 ini adalah jumlah berapa berapa nol variabelnya. Ya. Berapa jumlah angkanya. Misalnya kita membuat vektor A len space ya, nilai awalnya 3, nilai akhirnya 1, jumlahnya harus 4. Nah, jadi 3 sehingga yang kode ini adalah koma ya. Karena dia jumlahnya 4 itu 2, 3, 4 dan angka terakhir harus 1 ya, 3 sampai 1. 3 sampai 1. Kemudian array berdimensi 2 atau matrik ya. Kalau kita bikin matrik ya, di MATLAB kita menggunakan array 2 dimensi ya, baris kolom. Array berdimensi 2 disebut dengan matrik karena array berdimensi 2 mempunyai ukuran yang dapat direpresentasikan dengan baris kolom atau penyakit lebar ya. Misalnya kita punya matrik ya, ini nama variabel matriknya A1, A11, A12, A13 ya, A21, A22, A23, A31, A32, A33 ya. Baris kolom ya. Kita lihat contohnya. Misalnya kita akan membuat matrik 3 kali 3 ya. Seperti ini. Gimana cara membuatnya? Ini baris 1 baris, 1 baris 2 baris 3. A11, A12, A13 ya. A21, A22, A23 dan seterusnya. Jadi kita bisa definisikan seperti ini. Matrik A 1 2 3 ya. Titik koma 456 yang ini. Titik koma 789 ya. Enter, dia akan menulis 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Oke. Dengan mudah ya. Kemudian cara membuat matrik dengan menggunakan MATLAB ya. Cara mendefinisikan matrik itu diapit oleh tanda kurung siku ya, bracket ini ya. Pembatas kolom masing-masing dan ya, entry adalah space. Berarti untuk kita misalnya 1 space 2 ya. Koma 3 space 4 spasi ya. 5 spasi 6. Ini adalah baris pertama, ini baris kedua, ini baris ketiga karena dia ini dibatasi oleh kolom ya. Koma. Nah, kalau kita enter, ini akan menghasilkan matrik A 1 2 3 4 5 6 ya. Matrik 2 kali 3. Kemudian kita juga bisa melakukan operasi matematik pada elemen matrik ya. Misalkan kita punya matriks seperti ini. A itu adalah A tambah B barisnya. Ini baris A11, A12, 2, yang 213, 22 PC dan seterusnya. Bagaimana cara kita untuk menuliskan matriknya? Pertama misalnya kita definisikan A dan B nya. A dan B, A adalah 1, B sama 2, C sama dengan 3. Berarti untuk matrik A itu adalah pertama yang ini ya, adalah A tambah B spasi 2. Nah, yang duanya 2 yang sebelah kanan. Kemudian 3 spasi B tambah C titik koma C tambah A spasi 6. Kalau kita enter, dia akan menghasilkan matrik ini hasilnya ya. Matrik 0. Matrik 0 kita bisa digunakan sintak zeros ya, 0. Misalnya kita mau 0 6 kali 4 ya. 6 baris 4 kolom ya. 1 2 3 4 5 6 kolom itu 2 3 4. Dan juga matrik 1 ya, kita menggunakan sintak ones ya. Misalnya kita menggunakan matrik C ini matrik 2 kali 3 ya, 2 kali 3 kita bisa C matrik 1 ya, 2 kali 3 ones ya. 2,3 dia akan menghasilkan matrik dengan semua nilainya adalah 1. Ada lagi matrik diagonal I ya, kita dapat membuat matrik
yang diagonalnya bernilai 1. Ini matrik 3 kali 3 ya, 3 baris 3 kolom. Kita bikin aja D bukan nama matriknya AS3 ya, berarti matrik 3 kali 3. Transpose matrik. Dengan MATLAB kita dengan mudah untuk melakukan transpose matrik. Bisa kita punya matrik ini 1 2 3 4 5 6. Untuk transpose adalah mengganti baris menjadi kolom jadi baris. Oke. Jadi kita punya matrik A 1 2 3 4 5 6 ya. Kalau kita enternya langsung seperti ini, A transpose ya, berarti menjadi baris menjadi kolom jadi baris ya. Berarti dia akan membalikkan ini menjadi 1 3 5 kemudian 2 4 5. Berarti 3 5 2 4 transpose. Kemudian array addressing untuk membuat dan mengubah matrik dalam MATLAB. Gimana caranya? Misalkan kita punya matrik A seperti ini ya. 1 2 3 ya. 2 2 4 8 3 7 8. Nah, kalau kita enter hasilnya seperti ini. Terus kalau matrik ya A itu adalah 1,1 berapa? Ya, baris 1 kolom 1. Ya, baris 1 kolom 1 ya 1. Ya. Matrik A itu adalah baris 3 kolom 2, baris 3 1 2 3 ya, baris 3 kolom 2 1 2 berarti 7. Ya. Ya, harus diingat ya. Dapat juga mengubah elemen matrik dengan mendefinisikan elemen matrik menggunakan array addressing ya, itu misalnya kita akan mengubah bahwa matrik tadi yang matrik 1 1 itu sama dengan 8 ya. Kita tadi sudah punya seperti ini, matrik ini dia 1 1, ini akan kita ubah menjadi 8. Gimana caranya? Ini alamatnya kan 1 1 ya, baris 1 kolom 1. Kita definisikan A 1 1 itu adalah 8, enter, ini akan menjadi berubah menjadi ini akan menjadi 8 ya. Kemudian array addressing menggunakan kolon ya. Misalnya kita punya vektor B 1 3 8 9 4 3. Jadi seperti ini. Kemudian B kecil itu adalah vektor B 2 sampai 5. 2 sampai 5 yang mana? 2. Berarti 2 1 3 ya. 1 2 3 4 5. Berarti vektor B kecil adalah 3 8 9 4 ya. 2 sampai 5. 2 vektor yang kedua sampai 5. Kemudian menggunakan kolon pada matrik selanjutnya adalah misalkan dari matrik A di bawah Anda dapat menggunakan kolon untuk membuat matrik atau vektor baru dari elemen A itu sendiri. Ya, misalnya contohnya seperti ini. Kita tadi sudah mengganti misalnya matrik A itu menjadi 8 1 3 2 dan seterusnya. Kemudian kita ganti untuk vektor A1 itu adalah dari matrik A ya, dari matrik A yang ini semua baris. Nah, semua baris 1 2 3 baris ya, semua baris. Kemudian kolomnya kedua, berarti semua baris ini kolom kedua, berarti ini dia ya. 1 2 7. Atau sebaliknya, yang vektor kedua adalah dari matrik A, ini adalah baris ketiga ya, baris ketiga, ini baris ketiga, ini baris ketiga. Kemudian semua kolom, berarti ini dia, semua kolom, ini kolom kan 3 7 4 adalah kolom 1 kolom 2 kolom 3 kolom 4. Jadi baris ketiga baris 1 baris 2 baris 3 semua kolom. Jadi hasilnya adalah 3 7 7 8 ya, 3 7 7 8 cara memanggil. Kemudian membuat vektor dari matrik dengan indeks tertentu ya. Misalkan akan membuat vektor A3 dari baris ketiga matrik A dengan indeks kolom 2 sampai 4. Nah, serta vektor A4 dari
kolom kedua matrik A dengan indeks 2 sampai 3. Itulah contohnya. Kita punya matrik A ya. Ini 8, 1, 3, 2 dan seterusnya. Kemudian vektor A3 ini adalah matrik A ya. Ini adalah baris ya. Baris ketiga kolom 2 sampai 4. Baris 3 atau 2 3. Oke, kolom 2 ini sampai 4. Ini berarti 7 7 8 ya. 7 7 8. Terus vektor A4 adalah matrik A dari baris 2 sampai 3, baris 2 sampai 3, 1 2 ya, 2 3. Kemudian kolomnya 2. Kolom kedua. Berarti yang ini ya. Baris kedua sampai 3 ya. Kolom kedua berarti yang ini. 2 dan 7. Oke ya. Berikut membuat vektor dengan beberapa elemen yang telah didefinisikan. Misalkan akan membuat vektor baru dengan elemen diawali dengan 0 dan dilanjutkan dengan elemen baris pertama matrik yang ada, matrik A. Misalnya kita punya matrik A tadi 8, 1, 3, 2 dan seterusnya. Kemudian vektor X ini adalah ya 0 spasi matrik A. Matrik A baris 1 semua kolom. Berarti baris 1 semua kolom. Nanti kalau kita enter dia akan menghasilkan 0. Ini dia 0. Baris 1, ini baris 1 semua kolom. Nanti semua kolomnya. Nanti 0 8 1 2 3. Oke, berikut membuat matrik baru dari suatu matrik. Ini matrik kita tadi ya, matrik A. Kita akan membuat matrik baru. Misalnya matrik B yang kita ambil dari matrik A. Matrik B ini adalah matrik A baris 1 sampai 3. Baris 1 sampai 3. Kolom 2 sampai 4. Kolom 2 sampai 4. Berarti ini dia. Baris 1 sampai 3, baris 1, baris 2, baris 3. Oke, kolomnya 2 sampai 4. 2, 3, 4. Berarti yang ini. Oke ya. 1 2 3 2 4 8 7 7 8. Itu cara membuat matrik baru dari sebuah matrik. Oke, untuk sementara kita sampai di sini. Kita akan lanjutkan dengan materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.